Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya yang terletak di kaki gunung dan dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka Dwi Saputra. Ia lahir dari keluarga sederhana, anak sulung dari 2 bersaudara. Ayahnya, Pak Dwi, seorang buruh tani yang rajin dan jujur, meninggal dunia karena sakit keras saat Raka baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Raka resmi menyandang status sebagai anak yatim. Bu Sari terpaksa menggantikan peran ayah. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima upahan kecil-kecilan dari tetangga. Dengan penghasilan yang tak seberapa, ia membesarkan Raka dan adiknya Intan dengan penuh kasih sayang dan keteguhan hati. Ia selalu berkata, "Nak, hidup kita memang susah, tapi jangan biarkan kesusahan itu mencuri impianmu." Bukanlah masa yang indah. Ia sering pergi ke sekolah dengan seragam tambalan dan sandal jepit yang sudah haus. Saat anak-anak lain membawa bekal roti atau jajanan, Raka cukup membawa air putih dan sepotong singkong rebus. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia justru dikenal sebagai anak yang rajin, sopan, dan selalu berada di peringkat atas di kelas. Yang membuatnya istimewa bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena semangat belajar yang luar biasa. Raka senang membaca, meski buku-bukunya hanya hasil pinjaman dari perpustakaan atau sumbangan dari guru. Ia memiliki mimpi besar, ingin menjadi desainer grafis profesional. Mimpi yang terdengar asing di telinga warga desa, bahkan bagi ibunya sendiri. Saat SMP, ia mulai tertarik pada dunia komputer dan desain visual. Ia sering ke warnet desa hanya untuk melihat bagaimana orang membuat logo atau brosur. Ia belajar lewat video tutorial dan artikel gratis. Tak jarang, ia hanya duduk di belakang orang lain dan mengamati karena tak punya cukup uang untuk menyewa komputer. Melihat semangat Raka, salah satu guru bernama Pak Randy yang juga mengajar komputer memberinya pelajaran tambahan secara sukarela. Bahkan, Pak Randy memberikan laptop tua miliknya untuk Raka. Meski layarnya retak dan baterainya rusak, Raka memperlakukan laptop itu seperti harta paling berharga. Memasuki SMA, Raka mulai menerima jasa desain kecil-kecilan. Logo untuk warung, banner acara sekolah, kartu undangan tetangga. Ia hanya dibayar 10.000 hingga 20.000 rupiah. Tapi ia tak peduli. Ia sedang membangun masa depan. Ia membuat akun media sosial khusus untuk membagikan hasil desainnya. Dari sana, pelan-pelan orang mulai mengenal namanya. Ia juga membantu ibunya menjahit dan mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk memperbaiki laptopnya dan membeli modem. Satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah doa. Setiap malam, Raka dan ibunya sholat berjamaah dan berdoa bersama. Doa mereka sederhana, "Ya Allah, beri kami jalan keluar." Ketika lulus SMA, Raka mendapatkan nilai UN yang tinggi dan diterima di Universitas Negeri Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual dengan beasiswa penuh. Hari itu, ia menangis bersama ibunya di teras rumah.
memeluk erat surat kelulusan seperti memeluk masa depan. Di perantauan, hidup Raka tak lebih mudah. Ia tetap bekerja sambilan, kadang jadi penjaga toko, kadang menerima proyek desain dari UKM. Bahkan ikut lomba-lomba desain demi mendapatkan hadiah uang. Tapi semua itu membuatnya semakin tangguh. Di tahun ketiga kuliah, ia mengikuti lomba desain nasional dan menjadi juara pertama. Hadiah uang 25 juta rupiah ia gunakan untuk memperbaiki rumah ibunya di desa dan menyekolahkan Intan, adiknya, ke SMK Keperawatan. Sejak itu, namanya mulai dikenal luas. Setelah lulus dengan predikat mahasiswa terbaik, Raka ditawari pekerjaan di beberapa agensi besar. Tapi ia punya mimpi yang lebih besar. Ingin mendirikan studio desain sendiri yang bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga membantu anak-anak muda desa sepertinya dulu. Setelah lulus dengan predikat mahasiswa terbaik, Raka ditawari pekerjaan di beberapa agensi besar. Tapi ia punya mimpi yang lebih besar. Ingin mendirikan studio desain sendiri yang bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga membantu anak-anak muda desa sepertinya dulu. Suatu hari, Raka diundang sebagai pembicara dalam seminar pendidikan di kampus tempat ia dulu belajar. Ia berdiri di panggung megah, mengenakan jas sederhana, dan dengan suara yang tenang, ia berkata, "Saya bukan anak pejabat, saya anak penjahit, saya anak yatim. Tapi saya punya mimpi, dan saya punya ibu yang selalu percaya. Dunia tidak akan berubah karena keluhan, tapi akan bergerak karena kita melangkah, meski dengan langkah kecil. Saya adalah bukti bahwa langkah kecil, jika terus dijaga, bisa sampai ke langit."